Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Saung PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji sampai surat Al-Baqarah sampai 112. Pada kesempatan ini, insya Allah akan kita lanjutkan, yaitu dari ayat 113 sampai ayat 121. Hadirin sekalian, semoga apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita pelajari, dan insya Allah yang akan kita pelajari juga, kita mendapatkan petunjuk dari yang sudah kita pelajari. Ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita lanjut saja untuk kajian berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 113 sampai 121. Tema kali ini adalah surat Al-Baqarah 113 sampai 121, yaitu Yahudi versus Nasrani. Ya, kita awali dengan membaca ayatnya dulu. Anda bisa mengikuti atau menyimak dari bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yaslunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walillahil masyriq wal maghribu fa innama tuwallu fa sama wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu tahawazallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard qul lahu qanitun badius samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayat kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayanal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'akum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, pada ayat 113 diawali dengan kata qolat, ya. Qolat ini fi'il madhi, domirnya hiya, ya. Asalnya qola karena domir hiya jadi qolat. Nah, kemudian kenapa jadi qolati, ya? Karena mau disambung dengan alif lam yang berbaris sukun, jadi qolat di sini dihidupkan tapi pakai baris kasroh, jadi wa qolatil yahud. Nah, al yahudu ini menjadi fa'ilnya, qolat menjadi fi'ilnya. Jadi ini ada fa'il dan fi'il, ya, yang berbicara dan yang dan ini yang berbicara, ya, fa'ilnya, pelakunya, kemudian ini kata kerjanya berbicara, kemudian isi dari pembicaraannya adalah maf'ulnya, ya, yaitu laisatin nasara ala syai', ya. Laisa itu karena ini domirnya hiya, jadi pakai laisat, sama seperti tadi, karena ini akan disambung dengan alif dan lam. Ya, alif lam dan lam, kalau istilahnya di sini alif lamnya syamsiyah, ya, jadi disambung maka dia laisat jadi laisati, ya, di baris kasroh, ya, jadi laisatin nasara ala syai'in. Nah, an-nasara ini menjadi isim laisa atau ini menjadi mubtada'nya, kemudian ala syai'in menjadi khabarnya. Ala huruf jar,
syai'in majrur ya. Kemudian pada lanjutannya ini kebalikannya ya. Sekarang fa'ilnya adalah an-nasara ya. Wa qalatin nasara, jadi fa'ilnya an-nasara, fi'ilnya qalat, kemudian maf'ulnya laisatil yahudu ala syai'in, kebalikannya ya. Jadi al-yahudu menjadi mubtada'nya, ala syai'in menjadi khabarnya. Jadi ini si an-nasara membicarakan al-yahudu. Berikutnya wahum yaslunal kitab ya. Ini jumlah ismiyah ya. Humnya sebagai mubtada, kemudian yaslunal kitab sebagai khobar. Nah, khobarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, yaitu ini fi'il mudhari dhamir hum, al-kitab menjadi maf'ul karena dia baris fathah, statusnya mansub. Kemudian ka zalika. Ka zalika, ka ini huruf jar, zalikanya majrur. Tapi zalika ini adalah isim isyarah, kata tunjuk ya. Jadi dia menunjuk, ya menunjuk apa? Ka zalika itu seperti itulah gitu ya. Kemudian qala ini fi'il madi ya. Kemudian alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Hadirin sekalian, kalau saya kan kutipkan ini dari korpus Quran ya. Nah, kalau korpus Quran menyebutkannya fa'ilnya huwa, betul fa'ilnya huwa, tapi di sini dia menyebutkannya alladzina-nya menjadi maf'ul. Kalau yang saya maksudkan di sini kan qala itu fi'il madi ya, kemudian fa'ilnya adalah alladzina. Jadi alladzina, jadi kalau tadi si al-yahudu sebagai fa'il, kemudian an-nasara sebagai fa'il yang untuk kalimat berikutnya sini alladzina la ya'lamuna misla qaulihim ya, juga sebagai fa'il dari kalimat yang ketiga ya. Nah, alladzina ini isim mausul ya, kemudian jumlah silahnya adalah la ya'lamuna misla qaulihim. La ya'lamuna, la ya'lamuna fi'il mudhari dhamir hum ya, humnya kepada alladzina, kemudian misla qaulihim ini menjadi maf'ulnya ya. Tapi ini bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Berikutnya fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati. Fa-nya ini huruf sambung ya. Kemudian di sini jumlah ismiyah yaitu Allahu. Allahu sebagai mubtada'nya, kemudian yahkumu bainahum yaumal qiyamati sebagai khabarnya. Nah, di sini khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il serta maf'ul ya. Jadi yahkumu ini fi'il mudhari ya, dhamir huwanya kepada Allah. Kemudian bainakum yaumal qiyamati ini bainahum ya, bainahum ini dzaraf ya. Bentuknya jadi mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Kemudian yaumal qiyamati, yaumal qiyamah juga ini idhofah ya. Yaumal qiyamah, yaumanya mudhaf dan al qiyamati mudhaf ilaih. Kemudian ini fima ini juga semuanya muta'alliq ya. Jadi fa'ilnya Allah, kemudian yakumunya maf'ul ya, apa fi'il ya. Kemudian ini bisa menjadi maf'ul ya. Maf'ul untuk yakumu, kemudian yaumal qiyamah ini keterangan ya, keterangan waktu. Kemudian fima ini fi huruf jar, maknya majrur ya. Tapi maknya ini adalah isim apa namanya? Isim mausul ya. Maka di sini dia ada jumlah silah yaitu kanu fihi yaftalifun ya. Fima fi kanu fihi yaftalifun. Jumlah silahnya berbentuk apa ini ya, kalau ada kanu ya, ada kana kanu ya. Kanu ini kadang-kadang dia bisa bertindak seperti fi'il ya bentuknya itu ya. Jadi tapi ingat kadang-kadang ada isim kana dan ada khobar kana ya. Jadi setelah kana itu menjadi jumlah ismiyah atau juga bisa karena ini ada bentuk apa namanya fi'ilnya, jadi seperti jumlah fi'liyah.
Jadi kanu ini domirnya hum, ya, humnya kembali kepada tadi al-zina, ya. Kemudian fihi yakhtalifun, ini kalau apa namanya kanu itu domirnya hum, humnya menjadi isim kana, ya. Jadi mubtada'nya, kemudian fihi yakhtalifun itu menjadi khobar kana, ya. Berikutnya ayat berikutnya waman azlamu mimman mana'a masajidallahi. Ini apa ya? Mannya man istifham, ya, dia bertanya, ya. Ini kemudian man azlamu, ya. Azlamu dari kata zolama ini menjadi azlamu. Ini itu menjadi isim tafdil, ya. Man azlamu, ya. Kemudian mimman, min huruf jar, mannya majrur, ya. Tapi mannya ini mannya man mausul, ya, isim mausul. Kemudian jumlah silahnya adalah mana'a masajidallahi. Mana'a itu fi'il madi, domir dua, wanya kembali kepada man, ya, karena ini jumlah silah. Kemudian mannya isim mausul. Kemudian masajida ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul, ya. Mana'a masajidanya maf'ul, masajidallahi ini idhofah, ya. Jadi ini satu rangkaian kata, ya. Kemudian an yuzkara fi hasmuhu, ya. Kalau tadi mana'a, ya, mana'a itu fi'il madi, ya. Kemudian an yuzkara, an itu huruf sambung untuk menyambungkan fiil. Kemudian an ini juga adalah huruf nasab, ya. Jadi dia menasabkan fiil mudhari'. Ini harusnya yuzkaru, tapi karena fiil mudhari' ini yuzkaru, tapi karena ada an jadi an yuzkaro, ya. An yuzkaro. Kemudian fiha, fi huruf jar, haknya majrur, haknya kembali kepada masajidallah tadi, ya. Kemudian ismuhu, ya, yuzkara fi hasmuhu, ya. Ismuhu ini idhofah bentuknya, ya. Kemudian ini yuzkara fi hasmuhu itu menjadi maf'ul dari mana'a, ya, karena ada annya itu, ya. Kemudian wasa'a, ini waknya huruf athof, ya, dia maktuf kepada mana'a. Jadi ini kerja yang pertama adalah mana'a, kemudian kerja yang berikutnya adalah sa'a, ya. Kemudian sa'a fi kharabiha, fi-nya huruf jar, kharabiha-nya majrur, ya. Kharabi dan ha. Nah, ini apa namanya? Jar dan majrur ini menjadi menjadi maf'ul, ya, atau dia muta'alliq pada wasa'a. Kemudian ulaika ma kana lakum ayyadkhuluha illa khaifin, ya. Ulaika ini isim isyarah, ya, kata tunjuk, ya, tapi dia juga menjadi mubtada di sini, ya. Ulaika ini mubtadanya, kemudian ma kana lakum ayyadkhuluha illa khaifin itu menjadi khobarnya, ya. Tapi di sini khobarnya ada ma, ya, huruf nafi, kemudian ada illa. Nah, ma illa, atau mungkin dalam bahasa lain la illa, ya. Ini huruf nafi, ini pengecualiannya, ya, mustasnanya. Nah, kemudian apa yang dinafikan? Karena lakum ayat puluha, ya. Karena lakum, karena ini domir huwa, ya. Kemudian an yadkhuluha, ya. Sama seperti tadi, ya, harusnya dia yadkhuluna ha, ya, karena ini fi'il mudhari domir hum, ya. Ini kan lahum, ya. Ini fi'il mudhari domir hum. Haknya kembali kepada masjidallah, ya. Jadi ini haknya maf'ul, ya. Harusnya ini yadkhuluna ha, ya, tapi karena ada an maka dia dinasabkan, ya, dengan cara membuang nun, ya. Jadi yadkhulu ha illa khaifina, ini huruf istisna, ini al mustathna, ya, yang dikecualikan, khaifina. Berikutnya lahum fid dunya khizyun. Nah, ini lahum, lahnya huruf jar, humnya majrur,
Fid dunya, fi-nya huruf jar, ad-dunya juga majrur. Nah, ini ada jar majrur di depan, ini ada jar majrur di depan, ya. Nah, jar majrur yang di depan ini itu menjadi khobar, ya. Kemudian istilahnya khobar muqaddam, ya, khobar yang di depan, ya. Kemudian mubtada'nya, pokok kalimatnya adalah khizyun. Khizyunnya ada di belakang, ya. Biasanya khizyun ditempatkan di belakang karena khizyunnya dia menjadi isim yang nakirah, ya. Tidak pakai alif lam di sini, ya. Jadi lahum fid dunya khizyun. Ya, kalau dibalik khizyun fid dunya lahum gitu, ya. Kemudian ini juga sama, walahum fil akhirati azabun azimun, ya. Ini khobar muqaddam, ya. Fil akhirati juga khobar muqaddam, ya. Ada di depan. Kemudian azabun azimun, azabun barisnya domah statusnya marfu, azimun barisnya domah statusnya marfu. Nah, azabun azimun ini menjadi sifat mausuf, ya. Karena sama-sama nakirah, ya. Ini nakirah tidak pakai alif lam, ini nakirah tidak pakai alif lam, ya. Jadi sama-sama isim nakirah, dia menjadi sifat mausuf. Nah, sifat mausuf ini azabun azimun itu menjadi mubtada bagi fil akhirah. Nah, fid dunya fil akhirati azabun azimun itu menjadi mubtada bagi lahum, gitu, ya. Jadi kalimatnya bertingkat. Kemudian walillahi al-masyriqu wal maghribu, ya. Nah, lillahi li huruf jar, Allah fi-nya majrur, yang juga sama, ini menjadi khobar yang ada di depan, ya, khobar muqaddam, ya. Kemudian al-masyriqu wal maghribu ini menjadi mubtada muakhar, ya, mubtada yang ada di belakang, ya. Jadi al-masyriqu wal maghribu lillahi, ya. Berikutnya fa ainama tuwallu fa sama wajhullah. Fa ainama, fa-nya huruf sambung, ya. Kemudian ainama, ya, aina dan ma, ya. Aina itu di mana, ainama berarti di mana saja, ya, dimanapun, ya. Ini menjadi syarat, ya. Ya. Fa ainama tuwallu fa sama, ini tuwalu fasamanya fa'aina ma tuwalu, ya. Ini syaratnya. Kemudian fasama wajhullah ini jawab syaratnya, ya. Fasama wajhullah, fasama fa-nya fa jawab, ya. Kemudian sama ini fi'il madi, ya. Kemudian wajhullah, wajhun, ya. Wajhun itu isim, ya. Kemudian wajhullah ini juga ada isim, jadi isim yang digabung jadi satu jadi idhofah, ya. Kemudian innallaha wasi'un alimun, ya. Ini ada huruf inna. Nah, setelah inna itu ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya yang mansub, khobar innanya yang marfu, ya. Karena ketentuan dari huruf inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya. Nah, ini Allah, ya, barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi isim inna atau mubtadanya, wasiun alimun menjadi khobarnya. Nah, wasiun alimun ini bisa begini, ya. Wasiun alimun itu dia menjadi sifat mausuf, ya. Ini jadi Allah itu keterangannya, khobarnya adalah wasiun alimun. Bisa saja kalau kita potong satu-satu, innallaha wasiun, kemudian innallaha alimun, ya. Gitu. Tapi kalau ini rangkaiannya wasiun alimun menjadi satu rangkaian, maka ini menjadi sifat mausuf. Jadi Allah wasiun alimun, gitu, ya. Berikutnya qalu wa qalu, ya. Qalu ini fi'il madhi dhamir hum, kemudian humnya siapa, yaitu tadi, ya, ada yang al-yahudu, ada an-nasara, ada yang la ya'lamuna syai'an, ya. Ini qalu, kemudian humnya ke mereka, gitu, ya. Kemudian ittakhazallahu waladan, maf'ulnya, jadi isi dari perkataannya adalah ittakhazallahu waladan. Jadi ini bukan sekedar perkataan, tapi bisa menjadi apa, pernyataan atau tuduhan, gitu, ya. Perkataan tapi yang tidak benar, ya, itu menjadi tuduhan atau menjadi fitnah, ya. Jadi
perkataannya atau tuduhannya adalah ittakhazallahu waladan. Bentuknya adalah jumlah fi'liyah, ittakhaza ya, ini fi'il madi. Kemudian Allahu itu menjadi fa'ilnya karena baris domah status marfu ya. Jadi ini fa'ilnya, ini fi'ilnya, kemudian waladan. Waladan itu barisnya fathah, statusnya mansub ya, menjadi maf'ulnya ya. Kemudian subhanahu. Nah, ini subhanahu. Jadi kalau tadi ada tuduhan ittakhazallahu waladan, ini mereka yang menuduh, mereka yang qaulu kan gitu ya. Maka yang mendengar tuduhan itu menyatakan subhanahu. Berarti di sini ini kan subhanahu ini menjadi idhofah ya. Ini dua isim yang digabung jadi satu menjadi idhofah. Nah, kemudian berarti kan kalau kalimat itu harus ada pokok kalimat dan harus ada keterangan ya. Kalau dia bentuknya jumlah ismiyah, dia harus ada mubtada dan khobarnya. Nah, di sini khobarnya siapa? Apa mubtadanya siapa? Kalau ini ini menjadi khobar ya kan gitu ya. Nah, tentu di sini adalah kalau misalnya dia bentuknya jumlah fi'liyah, berarti ada fi'il fa'il dan maf'ul. Kalau di sini kan subhanahu dia bisa menjadi maf'ul ya. Berarti di sini kan ada, kalau korpus menyebutkannya ini ada verb ya, ada kata kerja. Cuman kata kerja yang dituliskan, yang tidak dituliskan atau tidak diungkapkan di sini. Jadi langsung saja jawabannya subhanahu. Nah, berarti siapa yang menjawab tentu adalah kebalikan dari orang yang menuduh tadi gitu ya. Berarti kalau misalnya katakanlah kita yang menjawab, maka ana subhanahu, saya berkata ini subhanahu, atau punya kembali kepada Allah jadi subhanallah gitu ya. Berikutnya bal itu menyatakan kebalikan ya. Lahu ma fis samawati wal ardi ya. Ma itu isim mausul ya. Di sini fis samawati wal ardi menjadi jumlah silahnya, ma fis samawati wal ard, kemudian lahu ya. Jadi ini lahu ma fis samawati wal ard. Kemudian kullun lahu qanituna. Kullun lahu qanituna ya. Ini kullun menjadi menjadi khobarnya, qanituna menjadi mubtada ya. Kemudian badius samawati wal ardi. Badius samawati wal ardi. Ini badius samawati wal ardi ini idhofah ya. Badiun ditambahkan as-samawati jadi idhofah, badius samawati, badiul ardi. Ini kuat ya. Kuatnya kembali kepada Allah. Jadi Allah sebagai kuatnya atau Allahnya sebagai mubtadanya, kemudian badius samawati dan badiul ardi atau digabung saja badius samawati wal ardi itu menjadi khabarnya ya. Wa iza qada amron, ini iza itu huruf syarat ya. Kemudian qada amron syaratnya ya. Qada amron, qada itu fi'il madi dhamir wa, kemudian amronnya menjadi maf'ulnya dengan baris fathah statusnya mansub. Kemudian jawab syaratnya adalah fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ini innama ya, innama ada inna dan ma ya. Jadi berarti innama, inna itu huruf ya, kemudian ma-nya itu menjadi isim inna, kemudian khobarnya yaqul lahu kun fayakun. Nah gitu ya. Nah, sekarang yaqul lahu kun fayakun di sini menjadi jumlah sendiri ya. Dia menjadi jumlah tersendiri, menjadi kalimat tersendiri. Nah, kalimatnya adalah yaqulu lahu ya. Yaqulu ini kata kerja fi'il mudhari, dhamirnya huwa, kemudian huwanya kembali kepada Allah ya. Jadi huwa yaqulu lahu ya, lahnya huruf jar, huwanya majrur ya. Ini bisa menjadi maf'ulnya ya. Kemudian yang yaqulu kan tadi perkataan ya. Nah, isi dari perkataannya adalah kun fayakun gitu ya. Nah, ini menjadi maf'ulnya ya.
Nah, hadirin sekalian, kun fayakunu ini tulisannya kun fayakunu ya. Ini fiil fiil amr ya. Kun ya. Fayakun ya. Jadi ini seperti syarat dan jawab syarat ya. Ini kunnya fiil amr. Kemudian fayakunu ya. Ini jawabnya ya. Nah, ini tapi bentuknya ini fiil mudhari ya. Nah, kun fayakun ya. Ini fiil mudhari domirnya hum ya. Humnya kembali kepada lahu ini ya. Kemudian waqala alladzina la ya'lamuna. Qala ini fiil madi, alladzina la ya'lamunanya ini fa'il ya. Alladzina isim mausul, la ya'lamuna ini jumlah sila ya. La ya'lamuna ini jumlah silanya terdiri dari jumlah filia, yaitu ini ada fiil domirnya hum. Humnya kembali kepada alladzina ya. Tapi kalau tadi di kalau korpus yang di ayat yang atas tadi wa qalladzina la ya'lamuna misla qaulihim, dia menyebutkan alladzina sebagai maf'ul, tapi di sini wa qalladzina la ya'lamuna ini korpus menyebutkan sebagai fa'il ya. Ya ini mungkin ketidakkonsistenan si korpus Quran, tapi yang pasti memang kalau ayat yang di atas, kalau saya pribadi menyatakan alladzina yang saya buka lagi ya yang tadi. Nah ini ya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Kalau tadi kalau yang ini ayat si korpus menyatakan bahwa fa'ilnya huwa, kemudian alladzinanya menjadi maf'ul. Alladzina la ya'lamuna ya. Kalau saya menyatakan bahwa ini huwa-nya sudah digantikan dengan alladzina la ya'lamuna ya. Jadi fa'ilnya alladzina la ya'lamuna ya. Jadi qala fa'ilnya alladzina la ya'lamuna, bukan maf'ul ya. Kemudian sama seperti ini ya ayat yang di sini. Seperti ini ya ayat yang di 118, wa qala alladzina la ya'lamuna. Alladzina la ya'lamuna itu menjadi fa'il ya, fi'ilnya qala. Wa qala alladzina la ya'lamuna, isi dari qolanya adalah laula yukallimunallahu ya. Laula yukallimunallahu. Laula mengapa? Kalama yukallimu ya. Ini fi'il mudhari ya. Yukallimuna Allahu ya. Jadi Allahu ini barisnya dhamma, statusnya marfu. Dia menjadi fa'il ya. Yukallimuna Allahu ini naknya menjadi maf'ul. Jadi Allah yukallimuna ya. Kemudian au ta'tina ayatun ya. Di sini ta'tina ayatun. Ta'tina ini ayatun itu barisnya dhamma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il. Berarti ini ta'tina fi'ilnya dan naknya menjadi maf'ulnya. Kemudian kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim ya. Di sini juga sama nih ya. Kadzalika sama seperti ayat yang di atas tadi. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim. Di sini alladzinanya fa'il ya, bukannya maf'ul. Jadi fi'ilnya qala, alladzinanya fa'il ya. Kemudian karena ini alladzina ini isim mausul, maka dia ada jumlah sila. Jumlah silanya adalah min qablihim, kemudian misla qaulihim. Min qablihim itu keterangan untuk alladzina, kemudian misla qaulihim ini misla itu barisnya fathah, statusnya mansub, ini menjadi maf'ul dari qala ya, misla qaulihim. Kemudian tasyabahat qulubuhum ya. Tasyabahat ini tasyabaha ya. Tasyabaha fi'il madi ya. Tasyabahat karena ini domirnya hiya pakai tasyabahat. Qulubun dan qulubuhum ya. Ini menjadi fa'ilnya ya, qulubuhum. Ini barisnya dhamma, statusnya marfu ya. Tapi ini ya bentuk idhofah ya, karena dia ada qulubun dan ada dua isim yang digabung jadi satu. Kemudian qad
bayyannal ayati liqaumi yuqinuna ya. Qad menyatakan sungguh ya. Bayyana ya, bayyana ini fi'il madi domir nahnu, al ayati ini menjadi maf'ulnya ya. Kemudian liqaumin yuqinuna, liqaumin li huruf jar, qaumin majrur ya. Qaumin yuqinuna. Yuqinuna ini fi'il mudhari ya. Domirnya humnya kembali kepada kaumin ya. Kemudian kaumin ini memang seperti isim mausul ya. Kaum itu isim, tapi dia perlu dijelaskan ini kaum yang mana ya, maka dijelaskan dengan yuqinuna ya. Berikutnya ayat 119, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Inna ini ada inna dan na ya. Jadi ini kan ada tasdid ya. Jadi ada inna dan na ya. Inna itu huruf sendiri yaitu huruf inna, dan na panjang itu pengganti dari nahnu ya. Jadi nahnu di sini atau na saja itu ada menjadi isim inna ya. Kemudian arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira itu menjadi khabar inna ya. Nah, khabar innanya bentuknya jumlah fi'liyah ya. Arsalnaka ini domirnya nahnu ya. Ini fi'il madhi domir nahnu, ka-nya maf'ul ya. Kemudian bil haqqi itu muta'alliq ya sebagai penjelasan tambahan. Bil haqqi bi huruf jar, al haqqi majrur. Kemudian basyiran wa nazira ya, ini menjadi hal ya, menjadi keterangan juga arsalnaka ya. Menjadi keterangan arsalnaka. Basyiran wa naziran ya. Jadi inna arsalnaka bil haqqi basyiran, inna arsalnaka bil haqqi naziran ya. Karena ini basyiran dan naziran ini hal ya. Kemudian wala tusalu an ashabil jahim ya. La-nya huruf nafi ya, menyatakan tidak. Tusalu ya, dari kata sa'ala yas'alu, kalau anta tas'alu. Tapi kalau ini namanya fi'il mudhari majhul ya. Jadi kalau fi'il mudhari majhul awalan, nah nanti kalau diterjemahkan menjadi awalan di ya. Jadi ditanya tus'alu ya. Bentuknya tus'alu. Kemudian an ashabil jahim, an huruf jar, ashabinya majrur, jahim juga majrur ya. Nah, ini ashabil jahim ini menjadi idhofah ya gitu. Kemudian berikutnya walantardo angkal yahudu walan nasara. Lan ini huruf nafi, tapi yang kalau nafi tidak, tapi cuma selesai sekali saja tidak. Tapi kalau lan itu tidaknya terus menerus ya. Lan kemudian dia juga menasabkan fi'il mudhari ya. Tardo ya, tardo ini fi'il mudhari'nya. Kemudian dari kata rodia ya, rodia yardo, tardo ya. Kemudian al yahudu walan nasoro ya. Ini al yahudu an nasoro itu barisnya domah, statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari tardo ya, dari lan tardo. Kemudian wala nasoro, wala la juga sama ya. Jadi ini la-nya atof ya. Wala iwanya atof ya. Jadi la-nya juga mengikuti dengan lan ya. Jadi an-nasor demikian juga terhadap an-nasoro. An-nasoro juga dia marfu menjadi nafi ya, tapi nafinya kepada dia maktuf ya, dia ataf kepada al yahudu. Jadi al yahudu dan nasoro sama dia menjadi fa'il dari lantardo anka. Anka annya huruf jar, ka-nya majrur, ini menjadi maf'ul dari lantardo. Kemudian hatta tattabi'a millatahu. Hatta ini huruf ya. Kemudian tattabi'a harusnya kalau fi'il mudhari tattabi'u, tapi karena ini ada hatta, dia menasabkan fi'il mudhari, jadi tattabi'a. Millatahu, millah ya, millatun, millatan. Ini menjadi maf'ul ya, karena dia barisnya fathah, statusnya mansub ya, jadi dia maf'ul dari tattabi'a. Jadi hatta tattabi'a millatahu, fa'ilnya anta,
tatabi'a ini fi'il mudhari'nya, kemudian millatahum ini menjadi maf'ulnya ya. Tapi ini idhofah ya, millata dan hum ya. Kul ini fi'il amr ya, yang diperintah adalah anta ya. Kemudian isi dari perintahnya untuk menyatakan inna hudallahi wal huda ya. Inna hudallahi wal huda. Ini ada inna, berarti ada huruf inna, kemudian setelah huruf inna ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah hudallahi, kemudian khobar innanya wal huda ya. Hudallahi wal huda. Ini isim innanya hudallahi atau mubtada'nya, kemudian wal huda itu khobarnya. Berikutnya walain ya. Walain harusnya lain ya. Kemudian di sini ittaba'ta karena ini ada tasdid, kalau bacanya berhenti walain ittaba'ta, tapi kalau bacanya disambung walain in yang tadinya sukun itu menjadi kasrah, jadi walain ittaba'ta ya. Jadi ini walain ittaba'ta jadi kalau dibaca sambung ya, kalau dibaca pisah walain ittaba'ta, ya kalau kita baca sambung walain ittaba'ta. Nah, ittaba'ta ini fi'il madi ya, dhamir anta. Kemudian ahwa'akum ini barisnya ahwa'a, ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari ittaba'ta. Ahwa'akum jadi idhofah ya. Kemudian ba'da allazi ja'aka minal ilmi. Ba'da ini zorof ya. Zorof zaman, kemudian allazi dia ini isi mausul ya. Allazi, kemudian kalau isi mausul berarti ada jumlah silahnya, yaitu ja'aka minal ilmi. Ja'aka, ja'a dan ka ya. Ja'a dan ka. Ja'aka ini fi'il madi, dhamirnya huwa, kemudian ka-nya menjadi maf'ul, kemudian minal ilminya juga menjadi muta'alliq ya kepada ja'aka. Kemudian malaka minallahi min waljin wala nasirin ya. Ma ini kalau tadi lain itu syarat ya, kemudian ini malaka minallahi min waljinnya ini jawab syarat ya. Malaka maknya huruf nafi ya, laka jar majrur ya, kemudian minallahi juga jar majrur, kemudian min waliyin wala nasirin ya. Min waliyin ini juga jar majrur, wala nasirin juga jadi dari waliyin ya. Wala nasirin ya ma'tuf ya, ma'tuf kepada waliyin. Min waliyin wala nasirin. Jadi malaka minallahi min waliyin, malaka minallahi wala nasirin ya. Kemudian ayat berikutnya alladzina atainahumul kitaba, alladzina isim mausul, kemudian ini jumlah silahnya, atainahumul kitaba, atainahum ya. Ataina ini fi'il mudhari dhamir nahnu ya. Kemudian humnya menjadi maf'ul ya, maf'ul yang pertama, al-kitabah menjadi maf'ul yang kedua ya. Yaslunahu haqqa tilawati. Yasluna itu fi'il mudhari ya, dhamir hum ya, humnya kembali kepada alladzina, hu-nya kembali kepada al-kitabah ya. Yaslunahu ya. Ini hu-nya menjadi maf'ulnya ya. Kemudian haqqa tilawatihi ya. Haqqa tilawatihi ini menjadi keterangan ya. Yaslunahu haqqa tilawati. Haqqa tilawatihi ya. Tilawati dan hi ya. Ini juga idhofah ya. Kemudian haqqa tilawatihi juga idhofah bertingkat. Berikutnya ulaika yu'minuna bihi. Ulaika yu'minuna bihi, ulaika ini isim isyarah, kata tunjuk ya, ini menjadi mubtada, kemudian yu'minuna bihi khabarnya ya. Yu'minuna bihi khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Yu'minuna itu fi'il mudhari dhamir hum, bihi-nya menjadi jar majrur, menjadi maf'ul dari yu'minuna ya. Bihi-nya, hi-nya kembali kepada al-kitabah.
Kemudian waman yakfur bihi, ini mannya man syarat ya. Man yakfur, kalau man syarat itu ditandai dengan ya, huruf berikut fiil mudhari'nya dijazamkan ya. Yakfur harusnya yakfuru ya. Tapi karena ini ada syarat jadi yakfur. Man yakfur bihi ya, bi-nya huruf jar, hi-nya majrur, hi-nya kembali pada kitabah ya. Wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Jawab syaratnya adalah faulaika humul khasirun. Ulaika isim isyarah karena tunjuk menjadi mubtada'nya, humul khasirun menjadi khabarnya. Hadirin sekalian, kita kembali kepada ayatnya ya, akan kita bahas dulu makna dari kajian surat Baqarah 113 sampai 121 ini ya. Kalau tadi saya kasih tema Yahudi versus Nasrani ya. Nah, ini diungkapkan di awal ayat ini, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Nah, ini si orang Yahudi itu bikin statement, bikin pernyataan, bikin penilaian, bikin tanggapan bahwa kata mereka laisatin nasara ala syai'in. Nasara itu enggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, Yahudi yang mana nih kan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita merujuk pada kisah bahwa ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti berkisah soal umat-umat sebelumnya ya. Yahudi di sini adalah pendukung ya, katakanlah kalau dulu itu ada Zabur dan Taurat yang kemudian mereka modifikasi, mereka aduk-aduk menjadi Old Testament, kemudian ada Injil, Sunnah Isa itu mereka aduk-aduk menjadi New Testament ya. Jadi Yahudi ini mengklaim bahwa mereka ini yang pendukung Old Testament menyatakan bahwa an-nasara ala syai'in, si pendukung New Testament itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Sebaliknya waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Sebaliknya si pendukung New Testament juga menyatakan bahwa laisatil yahudu ala syai'in, si pendukung Old Testament itu nggak ada apa-apanya gitu ya, tidak bernilai ilmiah lah kan gitu ya. Kemudian wahum yasunal kitab, padahal mereka itu dua-duanya yasunal kitab, mereka tuh membaca mempelajari Alkitab ya, tapi mereka saling bersaing, saling merasa diri benar ya, yang lain salah gitu ya. Kemudian kadzalika seperti itu juga ya, qala ladzina la ya'lamuna misla qaulihim, seperti itu juga orang-orang yang la ya'lamuna ya, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa ya, yang nggak punya ilmu, yang tidak punya pengetahuan, mereka ngomongnya misla qaulihim, sama seperti apa yang mereka ungkapkan. Jadi si Yahudi mengklaim si Nasoro itu nggak ada apa-apanya, berarti Yahudi merasa dia yang hebat ya, yang lain nggak ada apa-apanya. Sebaliknya Nasoro juga menganggap dia yang paling hebat, Yahudi nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Begitu juga orang yang layak lamuna ya, orang yang nggak punya ilmu, orang yang nggak ngerti apa-apa, mengklaim bahwa dia merasa benar, merasa pintar, yang lain nggak ada apa-apanya. Istiqaulihim ya, omongannya kira-kira seperti itu. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan memastikan ya, akan menetapkan kebijakan, akan memutuskan hukum ya, bainahum, di antara mereka yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah ini kita sering menerjemahkan menjadi hari kiamat. Hari kiamat itu nanti hari kalau sudah alam semesta ini hancur, baru ada hukum. Nah sekarang kalau belum belum hancur ini, emang nggak ada hukum kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, yang saya maksudkan dengan al-qiyamah di sini, yaumul qiyamah di sini adalah nggak mesti nunggu nanti alam semesta hancur, tapi sekarang. Ya, sekarang itu kapan? Jadi sekarang itu kalau al-qiyamah itu kalau nanti kita usut bahasanya dari kata koma yaqumu kiamatan. Koma itu berdiri. Koma itu tegak. Misalnya kalau kita mau sholat itu ada iqomah ya. Qomatis sholat ya gitu ya. Sholat itu siap ditegakkan. Jadi yaumul qiyamah itu hari tegaknya ya. Yaumul qiyamah hari tegaknya. Tegaknya apa? Tegaknya
yahkumu, tegaknya ahkam, tegaknya hukum, ya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan, memastikan tegaknya hukum, maka di antara mereka yang mengklaim siapa yang merasa benar sendiri, ya dibuktikan dengan hukum yang berlaku. Nah, sekarang ini sudah tegak atau belum, kan gitu ya. Tentu hukumnya dimaksud adalah hukum Allah, ya. Nah, ketika hukum Allah itu sudah tegak, seperti misalnya di Madinatul Munawwarah misalkan gitu ya, di mana din itu asal katanya adin ya, menjadi Madinah itu tempat tegaknya adin, tempat tegaknya agama, tempat tegaknya hukum. Jadi ketika agama itu sudah tegak, sudah ditegakkan, maka hukum diberlakukan. Maka ketika hukum sudah diberlakukan, ya siapa yang benar di antara mereka semua? Ya tentu tidak mengklaim siapa yang benar berdasarkan klaim-klaim pengakuan, tapi siapa yang benar ya diputuskan dengan hukum Allah, kan gitu. Wallahu yakum bainahum yaumal qiyamah. Allah memastikan ya, menegakkan hukum di antara mereka itu yaumal qiyamah, setelah pada saat hukum itu ditegakkan di yaumil qiyamah, ya. Nah, memang ketika kita bicara yaumil qiyamah, hari kiamat, memang kalau diterjemahkan menjadi hari kehancuran, memang satu sisi ada yang hancur, tapi di sisi lain ada yang tegak, kan gitu ya. Jadi ketika kalau bicara alam semesta ini hancur, memang ketika alam semesta itu hancur, memang itu menjadi ya katakanlah kalau bahasa kita itu kiamat kubro kan gitu ya. Tapi ketika hukum ini ditegakkan, memang ada yang dihancurkan. Yaitu siapa? Ya hukum batil. Hukum batil. Ketika hukum hak itu ditegakkan, maka hukum batil itu hancur. Ada yang memang yang hancur, tapi bukan hancur alam semesta, tapi hancur hukum yang batil. Kemudian fima kanu fihi yakhtalifun, ya. Jadi apa yang ditegakkan, apa yang dihukum itu, dipastikan secara hukum itu, yaitu perselisihan, ya, perbedaan di antara mereka, ya. Kalau si Yahudi mengklaim begini, si Nasrani mengklaim begini, kemudian ada juga kelompok lain yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan tapi mereka itu layalamuna, ya. Mereka yang kelompok nggak ngerti apa-apa tapi sok tahu, gitu ya. Nah, nanti hukum yang menegakkan di antara perselisihan mereka itu. Kemudian yang terpenting lagi adalah waman azlamu mimman mana masajidallahi ayuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha, ya. Ini pertanyaan, ya. Man azlamu, siapa yang paling zolim, siapa yang paling zulumat, siapa yang paling brengsek lah, kan gitu ya. Mimman, dari orang-orang yang mana masajidallahi, orang yang mencegah, ya, mencegah, menghalang-halangi, ya, fungsi memfungsikan masjid Allah, ya, memfungsikan masjid Allah, ya, sebagai ayuzkara fi hasmuhu, ya, sebagai pembinaan hidup sadar dengan ismu Allah, dengan ismu Allah, dengan ajaran Allah. Jadi masjid itu sebagai lembaga pembinaan umat, sebagai lembaga pembinaan iman. Nah, itu ayuzkaru fi hasmuhu, ya. Masjid ini jangan diartikan masjid sebagai yuzkaru fi hasmuhu, jadi tempat zikir menyebut-nyebutnya Allah, bukan sekedar itu, ya. Masjid itu sebagai pembinaan kesadaran untuk hidup dengan ismu Allah, dengan ismu Allah, dengan nama Allah, dengan ajaran Allah. Ya, jadi masjid sebagai pusat pembinaan umat, sebagai pusat pembinaan masyarakat untuk hidup sadar dengan ajaran Allah, untuk hidup sadar dengan ismu Allah, gitu ya. Nah, ini siapa yang paling brengsek dari orang-orang yang mencegah, menghalang-halangi atau menghambat terlaksananya pembinaan masjid, ya, pembinaan fungsi masjid sebagai pembinaan umat untuk hidup sadar dengan ajaran Allah. Kemudian wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk menggusurnya. Di sini tentu menggusurnya bukan berarti masjidnya yang dirobohkan, masjidnya yang dihancurkan, tapi fungsinya yang digeser, fungsinya yang digusur.
Kalau tadinya fungsi masjid itu sebagai pembina umat, jadi tempat pembelajaran, umat itu dikumpulkan di masjid, imannya dibina, ilmunya dibina, akhlaknya dibina, dimantapkan agar mereka hidup yuzkaru fi hasmuhu, agar mereka hidup sadar dengan bimbingan ajaran Allah. Nah, sekarang fungsinya digeser. Masjid cuma sekedar fungsinya untuk jikiran doang, jikiran dalam arti ya cuma sekedar bacaan yang memang tidak memenuhi kesadaran, cuma sekedar lip service, ucapan lisan saja, tapi bacaannya tidak memenuhi kesadaran qalbun, ya, tidak memenuhi kesadaran hati. Jadi kalau yuzkar fi hasmuhu itu adalah pembina iman agar Qur'annya diajarkan, ilmunya disampaikan, kemudian akidahnya dimantapkan, akhlaknya dibenerin, diluruskan, selanjutnya keluar dari masjid, hidupnya menata diri dengan ajaran Allah. Hidupnya yuzkar fi hasmuhu, ya. Hidupnya membina kehidupan dengan ajaran Allah. Baik di masjid sebagai pusat pembinaannya, di luar sebagai aplikasinya, ya. Nah, ini yang wasa'a fi kharabiha, yang akan digeser, ya. Jadi mereka menggeser fungsi-fungsi itu. Ya. Jadi masjid hanya datang ke masjid hanya untuk sholat saja, di luar itu nggak boleh. Ya. Di masjid hanya untuk zikir-zikiran saja, di luar itu nggak boleh. Jadi padahal hakikatnya adalah ke masjid itu untuk melakukan pembinaan sholat, ke masjid itu untuk melakukan pembinaan zikir, dalam arti membina sholat adalah membina iman, membina zikir adalah membina kesadaran. Tapi itu digeser fungsinya, jadi sekedar sholat sebagai ritual saja, zikir sebagai ritual saja. Jadi itu orang yang paling zolim, orang paling brengsek, orang yang paling zulumat, ya, yang menggeser fungsi masjid menjadi sekedar ritual saja. Ya. Kemudian ulaika maka lahum ayadkhuluha illa khaifin, ya. Tidak pantas, ya, mereka-mereka itu tidak pantas untuk masuk ke dalam masjid, ya, ilahi itu, kecuali orang-orang yang memang mau hidup tunduk menurut ajaran Allah. Lahum fi dunya hizun, ya, bagi mereka yang menggeser fungsi masjid sebagai pembinaan tadi, itu bagi mereka itu fi dunya hizun, ya, hidup hina di dunia, walahum fil akhirati azabun azim, ya, dan di akhir kehidupan mereka itu, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, ya, itu azabun azim kehidupannya. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib, ya, seperti halnya penciptaan, ya, Allah menciptakan al-masyriq dan al-maghrib, ya. Al-masyriq itu sebelah timur, al-maghrib sebelah barat, atau ufuk timur dan ufuk barat, ya. Seperti hanya penciptaan al-masyriq dan al-maghrib yang memang penciptaannya semua menurut ketentuan Allah. Kemudian fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka seperti itulah hendaknya hidup kita ini setelah melalui pembinaan ayuzkaru fi hasmuhu tadi, maka dimanapun Anda berada, ya, fasamma fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, ya, dimanapun Anda berada, hendaklah semuanya palingkan wajah. Tentu malingkan wajah itu bukan berarti mukanya yang dihadapkan, ya, tapi karena kan ketika kita lagi berjalan menghadap ke utara, yang nggak mungkin juga harus mukanya dipalingkan menghadap kiblat, atau sebaliknya menghadap ke mana, kan gitu, ya. Tapi di sini bukan sekedar mukanya, tapi wajhullah ini adalah memalingkan, mengarahkan pandangan hidup kita sesuai dengan yang diajarkan Allah. Jadi fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun Anda berada, maka pandangan hidup kalian itu dibelokkan, diarahkan menurut pandangan yang Allah ajarkan. Ya, innallaha wasi'un alim, karena sesungguhnya Allah itu mengajarkan atau membina pandangan hidup yang maha luas, yang maha alim, ya. Memberikan wawasan yang maha luas, memberikan wawasan yang maha ilmiah, yang maha mengilmu.
Kemudian waqalu takhazallahu waladan. Nah, mereka-mereka itu mengklaim, memfitnah, menuduh ittakhazallahu waladan. Nah, ini kalau mereka nyatakan Allah ngambil anak kan gitu. Ittakhaza itu mengambil, Allah mengambil waladan, Allah mengambil anak, Allah mengangkat anak. Ini lucu ya. Jadi ini klaim ya. Tapi apakah bahasanya seperti itu? Nah, ittakhazallahu waladan, mereka itu mengklaim bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu seperti proses kelahiran seorang anak ya. Artinya kalau kelahiran seorang anak ya memang secara alamiah, secara natural ya. Nah, kalau misalnya ada perkawinan ya, kemudian nanti ada terjadi proses pembuahan dan seterusnya sehingga menjadi kehamilan, kemudian nanti sudah waktunya 9 bulan lahir, ya memang itu sunatullah sebetulnya kan gitu ya. Tapi mereka menganggap itu sebagai sebuah proses natural ya. Jadi mereka menganggap bahwa proses naturalisme ya atau proses idealisme yang ada di alam semesta ini ya, mereka menganggap bahwa ajaran Allah itu seperti halnya naturalisme dan idealisme. Itu klaimnya mereka, itu fitnahnya mereka ya, itu ungkapannya mereka. Maka mereka-mereka yang berpegang teguh yang sama wajhullah tadi ya, tadi fa'inamatul fasama wajhullah, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dimanapun Anda berada, maka mereka menyatakan sikap subhanahu ya, subhanahu, bahwa setiap kejadian di alam semesta ini bukan sebuah proses seperti bayi lahir, tapi subhanahu, semuanya sibuk berbuat menurut ajaran Allah. Itu pernyataan kita ya, pernyataan yang mau mengikuti ajaran Allah. Subhanallah ya. Subhanahu punya kepada Allah, jadi subhanahu adalah subhanallah. Pernyataannya subhanallah. Mereka menganggap bahwa proses yang terjadi ini secara naturalis dan idealis, tapi kita menganggap adalah subhanallah. Semua proses yang terjadi di alam semesta ini, termasuk proses yang ada dalam diri kita, semuanya adalah subhanallah. Semuanya sibuk berbuat menurut kehendak Allah. Bal, makanya pernyataannya bal, lahu ma fis samawati wal ard, kullahu qanitun ya. Nah, ini kan pernyataan kebalikan ya, bahwa ma'afis samawati, bahwa segala sesuatu yang ada di kehidupan semesta angkasa dan bumi ini semuanya menurut lahu ya, semuanya menurut Allah ya, semuanya menurut sunatullah, semuanya menurut kepastian Allah. Kemudian badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah ini ada istilah kun fayakun ya. Wa iza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Ini dalam kenyataan kehidupan alam semesta ya, bahwa jika Allah berkehendak itu menjadi sebuah amron ya, menjadi sebuah kehendak, menjadi sebuah perintah ya, menjadi sebuah kepastian untuk Anda, menjadi sebuah urusan ya. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka sesungguhnya dia menegaskan ya, kun fayakun. Kun fayakun ini sering kita terjemahkan menjadi simsalabim kan gitu ya. Kalau Allah mau kun fayakun, ngomongnya aja kun, jadi maka jadi kan gitu ya. Nah, kalau begitu ya nanti jadi kayak tukang sulap gitu ya. Padahal Allah merancang segala sesuatu, bukan tidak sanggup, bukan tidak bisa, bisa saja. Tapi Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa proses penciptaan alam semesta ini kun fayakun. Kun fayakun ini berapa lama? Kun fayakunnya fi sitati ayyam, dalam 6 yaum, dalam 6 periode kan gitu ya. Jadi ya memang bisa saja kalau Allah mau kun fayakun, tapi Allah tidak mengajarkan itu kepada kita ya. Semua melalui proses ya. Jadi jangan misalnya kalau kita berdoa pengen kaya gitu kan, kemudian nanti Allah kun fayakun jadi kaya. Kalau misalnya kita berdoa pengen pinter, Allah kun fayakun jadi pinter langsung. Ya memang bicaranya kun fayakun, tapi semuanya perlu sebuah proses ya.
Jadi tidak Allah mengajarkan kita itu bukan sekadar ujuk-ujuk langsung jadi, tapi Allah mengajarkan kepada kita itu semuanya melalui sebuah proses. Prosesnya proses kun fayakun. Di mana kunnya? Kun jadilah, maka dia akan berproses menjadi sebuah wujud yang diinginkan Allah. Kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, Allah menginginkan apa? Ya, misalnya kepada kita kun ya misalnya kun aliman misalnya kan gitu ya. Maka kalau Allah menginginkan kepada kita menjadi aliman, ya kita harus belajar, berproses. Nanti setelah sekian lama proses itu berlangsung, ya menjadi aliman kan gitu. Atau kun muta'aliman, ya kita harus melakukan proses muta'aliman maka menjadi muta'aliman dan seterusnya ya. Jadi kalimat kun fayakun ini jangan dipahami sebagai simsalabim ya, tapi kun fayakun adalah Allah berkehendak untuk setiap sesuatu, maka kita ini ya berproses mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Ya misalnya Allah menginginkan kita menjadi mukmin, ya kita berproses menjadi mukmin, dan menjadi mukmin itu tidak simsalabim. Hari ini menyatakan mukmin, besok udah langsung otomatis jadi mukmin. Butuh proses ya, butuh proses di mana proses menjadi mukmin itu ya kita harus belajar, harus memahami Al-Qur'an dan sebagainya, ayat demi ayat, langkah demi langkah, sehingga proses yang akan dituju mencapai kehidupan mukmin yang hakiki, kehidupan mukmin yang sebenarnya. Kalaupun misalnya proses itu belum selesai, tapi kita sudah mengarah, misalnya prosesnya belum selesai, tapi kita sudah ajal sudah sampai, ya yang penting arahnya sudah kepada arah kehidupan yang mukmin, ya sudah meninggalkan kehidupan yang zulumat. Dan wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayat. Nah, ini orang-orang yang layak lamuna tadi ya, mereka menyatakan mengapa sih Allah membuat kalimat ya tidak melibatkan kita kan gitu. Kenapa? Karena mereka tadi menganggap si Yahudi merasa pintar, merasa lebih hebat, si Nasoro juga merasa lebih hebat. Sebaliknya yang layak lamuna juga merasa hebat kan gitu ya, merasa dia lebih pintar. Makanya dia menyatakan laula yukallimunallahu aw ta'tin ayat. Mengapa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak melibatkan kita? Artinya mereka yang sudah berpegang pada Old Testament, kepada New Testament, atau kepada model-model aduk-adukan yang lainnya, ya, ketika Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka menyatakan kenapa Al-Qur'an turun kok nggak ngomong-ngomong, tidak melibatkan ajaran-ajaran mereka, ya, atau tidak tidak mengambil referensi dari Old Testament dan New Testament. Justru Al-Qur'an turun untuk menggusur pemahaman-pemahaman yang sudah ada saat itu. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim, ya. Seperti halnya orang-orang yang sebelum mereka ya. Jadi yang layak lamuna, kemudian yang min qablihim ya, yang sebelum-sebelumnya yaitu yang pendukung Old Testament dan New Testament ya, atau misalnya pendukung-pendukung Yahudi dan Nasara ya. Misla qaulihim sama saja ucapan mereka, tasyabahat qulubuhum ya. Isi hatinya itu sama kan gitu ya. Baik yang Yahudi, yang Nasoro, yang layak lamuna semuanya sama ya. Mereka semua merasa benar sendiri, merasa paling hebat. Kemudian ketika Al-Qur'an ini diturunkan, mengapa Al-Qur'an ini turun tidak melibatkan mereka atau tidak merujuk kepada ajaran-ajaran sebelumnya ya. Ajaran-ajaran yang tentu kalau bicara merujuk ya mereka harapannya adalah mengikuti atau merujuk kepada ajaran-ajaran yang sudah mereka selewengkan. Itu harapan mereka. Tapi Allah justru ingin meluruskan ya Al-Qur'an itu sebagai musaddiqon, untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sudah diselewengkan oleh para pendahulu itu. Kemudian qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun ya. Sungguh ayat-ayat yang Allah turunkan itu untuk menjelaskan, untuk menerangkan kepada kaum-kaum yang memang mau hidup yuqinun ya. Kemudian inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira ya. Makanya dari ungkapan mereka itu mereka
mereka ingin dilibatkan dalam proses penurunan Al-Quran, Allah menyatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sungguh aku telah mengutus Anda Muhammad, kemudian bil haqqi, ya, Allah telah mengutus Nabi dengan membawa misi yang al-haq, membawa misi yang ilmiah, membawa misi yang objektif, membawa misi kebenaran, ya. Sebagai basyiron, sebagai naziron, sebagai pembawa berita baik, ya, sebagai peringatan. Basyiron, naziron. Kalau basyiron itu berita gembira, naziron itu peringatan. Artinya berita gembira itu kalau Anda mengikuti ajaran Allah, Anda akan mendapatkan ajron azimat, ya, mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya naziron itu memberikan peringatan kalau Anda melanggar ajaran Allah, ya konsekuensinya azabun alimun. Kemudian wala tus'alu an ashabil jahim, dan Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kelakuan orang-orang yang jahil, ya. Ashabul jahim, mereka-mereka yang tadi mengklaim diri sebagai orang-orang yang hebat, ya. Yang penting Nabi diutus, ya, oleh Allah untuk dakwah bayanal ayati liqaumi yuqinun, sebagai basyiran naziran, dan tentu setelah dakwah Nabi ini tuntas, dakwah Nabi selesai, maka dakwah itu terus berlanjut sampai kepada kita. Nah, sekarang kewajiban kita tuh untuk melanjutkan dakwah ini. Kita sebagai pelanjut, sebagai ya kalau Nabi dalam surat Yasin itu disebutkan innaka laminal mursalin, ya, maka kita yang melanjutkan dakwah Nabi ini berposisi, ya, mengambil peran, berpartisipasi sebagai al-mursalin, melanjutkan dakwah Nabi sebagai basyiron, sebagai naziron, ya. Kemudian walantar doan kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini walantardo, si Yahudi, si Nasoro, ya, lantardo, tidak akan, ya. Kalau tidak akan artinya tidak pernah, ya. Kalau tidak saja ya mungkin satu saat iya, tapi kalau ini lantardo itu tidak akan. Jadi kalau sekarang tidak, besok tidak, besoknya lagi juga tidak, dan seterusnya tidak, gitu, ya. Jadi si Yahudi dan Nasoro itu tidak akan pernah redho, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah setuju dengan Anda. Ya, Anda ini siapa? Anda ini adalah dengan Nabi Muhammad, dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dengan pengikut-pengikut sunnah Rasul. Ya, selanjutnya dengan kita semua yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Ya, walantar doan kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti milah mereka, ya, sampai kalian itu mengikuti ajaran mereka, ya. Millatahum, ya, kita ingat ada istilah milah Ibrahim, ya, itu ajaran Nabi Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau millatahum, ajaran mereka, ajaran siapa? Ajaran Yahudi dan An-Nasoro. Jadi kalau tadi si Yahudi merasa dia yang paling hebat, si An-Nasoro juga merasa dia yang paling hebat. Sebaliknya kelompok yang lain yang aduk-adukan juga merasa yang layak lamuna syai'an itu juga merasa paling hebat, dan mereka itu lantar doan yang bulan Nasoro, mereka itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah redho, tidak akan pernah setuju kepada Anda itu sampai Anda mau mengikuti milah mereka, ajaran mereka. Bagaimana caranya? Hadirin sekalian, bukan berarti kita disuruh pindah agama. Misalnya yang Muslim terus menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Mereka tidak akan seperti itu mengejarnya. Tapi cukup merubah tadi waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi ismihi wa sa'at biha. Jadi cukup mereka itu menggeser fungsi masjid, ya. Jadi masjid yang tadinya sebagai pembinaan iman, sebagai pembinaan ketakwaan, sebagai pembinaan ilmu, sebagai pembinaan akhlak, fungsinya digeser, ya. Jadi udahlah, lu nggak usah ngurus-ngurusin yang begituan, cukup datang ke masjid, sholat doang, tunggang-tungging, sembahyang secara ritual, habis itu udah bubar. Di luar udah nggak ada hubungannya lagi dengan pembinaan masjid, ya. Di luar masjid sudah tidak ada pembinaan
girah, semangat yang dibawa dalam pembinaan masjid. Kenapa? Karena memang ketika datang ke masjid nggak ada pembinaan apa-apa. Dia datang ke masjid hanya untuk ritual sholat saja kan gitu ya. Jadi ketika keluar ya sudah, ajarannya yang mana? Yang yuzkaru fi hasmuhunya sudah hilang. Kenapa? Karena di luar yang diikuti adalah ajaran-ajaran al-Yahudu dan An-Nasara. Ya, ketika kita bisnis, ajaran yang dipakai ya Yahudi dan Nasara. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan agama yang lain, semuanya dalam bingkai ideologi mereka, dalam bingkai ajaran-ajaran mereka. Ya, jadi mukmin cuma di masjid doang. Setelah itu udah padahal kalau kita ngukur berapa lama sih dalam 24 jam kehidupan kita ada di masjid ya. Paling hanya beberapa menit saja, selebihnya ada di luar masjid. Berarti ketika di luar masjid itulah ranahnya Yahudu wa Nasoro untuk mempengaruhi kehidupan kita ya, sehingga kita hatta tatabi amilatahum, hingga kita mengikuti milahnya mereka. Kemudian ingat tadi ya, ini ketidaksudian, ketidaksukaan, ketidaksetujuan Yahudi dan Nasoro terhadap kita ini yang mau mengikuti sunnah Rasul. Ya. Kemudian kul, nyatakan, inna hudallahi wal huda. Jadi kalau milah mereka, ajaran mereka, mereka berharap kita mengikuti ajaran mereka, mereka berharap kita mengikuti milah mereka, nyatakan bahwa hudallahi wal huda, bahwa ajaran Allah ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang layak untuk menjadi petunjuk hidup. Ya, hudallahi, ya, ini ajaran Allah. Ajaran Allah mana? Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ini ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang menjadi patokan kita, yang menjadi huwal huda, yang menjadi yang layak untuk dijadikan petunjuk. Kemudian walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'daladzi ja'aka minal ilmi, jika kalian mengikuti ahwa'ahum, ya ahwa'ahum itu dakwah mereka ya, hawahu mereka, hawa nafsu mereka. Apa hawahu mereka? Yaitu tatabi amilatahum, ya, mengikuti milah mereka. Jika kita mengikuti ittaba'ta ahwa'ahum, atau jika kita hatta tabi amilatahum kan gitu ya. Jika kita mengikuti ajaran mereka, mengikuti dakwah mereka, walaupun tidak, ya KTP-nya tidak pindah agama, tapi kehidupan penataan hidup kita mengikuti ajaran mereka. Ba'daladzi ja'aka minal ilmi, setelah kita diajarkan ilmu yang benar dari Allah, malaka minallahi mi waliyin wa nasirin. Maka bagi Anda itu yang mau mengikuti ajaran mereka, malaka minallahi mi waliyin wa nasirin, tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain dari ajaran Allah. Kemudian alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati, ya. Orang-orang yang didatangkan, ya, atau Allah telah mendatangkan, orang-orang yang Allah telah mendatangkan Alkitab kepada mereka, kemudian mereka yaslunahu, mereka mempelajarinya, bukan sekedar tilawah baca doang, tapi kala yatslu ini adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena ya namanya petunjuk harus dipelajari, bukan sekedar dibaca doang, apalagi dibaca tanpa makna, tanpa kita mengerti. Memang nggak boleh kalau baca nggak mengerti, boleh silakan saja. Karena apa? Karena belajar kita adalah belajar yang naik kelas. Jangan belajar di situ-situ saja, terus saja di kelas itu, nggak pernah naik kelas ya, nanti nggak lulus kan gitu ya. Jadi mukmin itu nggak lulus. Jadi kalau mau jadi mukmin yang lulus itu belajarnya naik kelas. Kalau sekarang belajarnya belum bisa baca, ya belajar membaca. Kemudian setelah bisa membaca, lancar membaca. Naik kelas lagi, ketika sudah lancar membaca, belajar memahami. Ketika sudah memahami, belajar mengamalkan. Ketika sudah mengamalkan, terus saja continue belajar dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai husnul khotimah. Jadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu, orang-orang yang Allah telah datangkan kepada mereka Alkitab, yaitu pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya sunnahku, mereka itu kemudian mempelajari dengan sungguh-sungguh, haqqa tilawati, ya, dengan sungguh-sungguh lah, dengan tilawah yang benar lah, kan gitu ya, dengan kalau mempelajari yang benar, yang sungguh-sungguh, ulaika yu'minuna bihi, ya,
kemudian mereka itu beriman dengan apa yang mereka pelajari, dengan apa yang mereka terima tadi ya, Alkitab tadi ya. Kemudian ada lagi buat mereka ini yang beriman ya. Tapi sebaliknya ada lagi yang wa mayakfur faulika humul khasirun. Sebaliknya bagi mereka yang kufur ya, yang sudah dapat Alkitab, sudah diturunkan Alkitab ini yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, ada mereka yang mempelajari tapi kufur. Ada juga yang memang ketika sudah didatangkan mereka tidak pelajari, langsung kufur saja ya. Ulaika, ini sama aja ya, yang mempelajari terus kufur atau tidak mempelajari langsung kufur saja. Ulaika humul khasirun. Mereka itu menjadi pendukung-pendukung yang hidupnya rugi ya. Hidupnya tidak bernilai ya. Tadi sekalian, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dalam kajian kita surat Al-Baqarah 113 sampai 121, di mana telah kita bahas, telah kita kaji bahwa Allah menjelaskan perilaku Yahudi, perilaku Nasoro, dan perilaku yang layak lamuna tadi. Ya, Yahudi merasa dia yang paling hebat, Nasoro juga merasa dia yang paling hebat. Yang layak lamuna, yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu apa-apa juga merasa diri sombong paling hebat, kan gitu ya. Kemudian si Yahudi tadi, ingat ya pesannya, wala tadoan kal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a millatakum. Mereka itu tidak akan ridho, tidak akan setuju, tidak akan rela kalau kepada Anda sampai kita itu disuruh untuk mengikuti milah mereka. Ya, tidak mesti mengikuti agama mereka, tidak mesti pindah KTP atau pindah agama, tapi yang penting hidupnya, mayoritas kehidupannya dibimbing atau diarahkan agar mengikuti kehidupan mereka. Yang tadinya masjidnya harusnya difungsikan sebagai pembinaan iman, ternyata bergeser fungsinya hanya fungsi ritual saja. Padahal kalau zaman Nabi, masjid itu ya untuk sebagai pembinaan iman, sebagai pusat dakwah, sebagai bahkan mengatur strategi militer juga di masjid. Tapi sekarang fungsi masjid banyak yang digeser, bangunannya mewah, tapi kualitasnya, peran masjidnya jadi berkurang. Aja sekalian, semoga menjadi hikmah buat kita, petunjuk buat kita untuk terus mempelajari Al-Quran, dan semoga apa yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari kita mendapat dari situ. Kalaupun banyak yang salah dari penyampaian ini, semata-mata kelemahan dan kelalaian kami, dan mohon maaf bila terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.